Agribisnis, salam ketahanan pangan untuk kita semua. Selamat datang di podcast Pembiayaan Agribisnis. Hari ini kita bakal bahas satu topik yang sering banget nih jadi ganjalan buat teman-teman di sektor hulu sampai ke hilir, yaitu leasing untuk agribisnis, solusi pembiayaan, modernisasi pertanian. Nah, kita tahu nih banyak petani atau koperasi punya potensi besar buat melejit, tapi seringnya terhalang di modal pas mau upgrade teknologi. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas semuanya dari sampai ke solusinya. Saya di sini Disya sebagai host, dan di sini saya nggak sendirian. Sudah ada dua narasumber luar biasa lainnya di studio kali ini. Oke, mungkin pertama dari Bahana dulu nih. Beliau adalah pakar sekaligus praktisi di Agraris Indonesia. Paket lengkap nih ya, teorinya dapet, terus praktiknya juga di luar kepala. Mungkin boleh disapa dulu nih teman-teman podcast ya. Oke, selamat pagi buat Mbak Disya. Senang sekali saya bisa hadir di sini. Salam hangat juga buat seluruh pelaku agribisnis Indonesia yang sedang mendengarkan podcast hari ini ya. Oke, salam kenal ya untuk Mbak Hana, dan di sebelah saya juga udah hadir nih Pak Arya, petani sukses sekaligus Ketua Koperasi Tani Makmur. Mungkin boleh disapa juga teman-teman podcast ya Pak. Oke, halo, selamat pagi Mbak Disya, Mbak Hana, dan teman-teman semua ya, petani di seluruh Indonesia. Saya di sini mewakili suara teman-teman di lapangan nih yang siap buat curhat dan juga belajar bareng dengan Mbak Disya dan juga Mbak Hana. Nah, pas banget nih, kita mungkin mulai dari kondisi real di lapangannya dulu kali ya Pak Arya. Mungkin boleh cerita sedikit nih, apa sih tantangan yang paling penting atau yang lagi dihadapin kelompok tani atau koperasi Pak Arya sekarang nih, khususnya mungkin di masalah alat mesin pertaniannya. Oke, kalau kondisi situasi saat ini, masalah utama kami sebetulnya itu ada di proses pasca panennya Mbak, yang dimana koperasi kami itu punya mesin penggiling padi yang kapasitasnya cuma ada di angka 500 kg per jamnya. Sementara sekarang berkat perbaikan budidaya, alhamdulillah hasil panen anggota kita melimpah banget dibandingkan sebelumnya. Efektif apa enggak, sebetulnya antrean gabah jadi lebih panjang nih, karena gabah yang kelamaan antriannya itu akan menumpuk dan lembab, akhirnya rusak dan kualitasnya turun. Otomatis harga jual ke pasar juga ikutan anjlok Mbak. Nah, kita posisinya rugi di waktu dan juga rugi di harga. Aduh, berarti masalahnya nih bukan lagi di cara nanamnya lagi, tapi di kapasitas produksinya yang nggak nampung dari mesinnya itu ya. Terus kira-kira Pak Arya nih, rencana dari koperasinya sendiri gimana nih? Rencananya kita mau upgrade ke mesin kapasitas 2 ton per jam, yang dimana harganya itu sekitar ya 350 juta rupiah. Tapi ya itu Mbak, kas koperasi kan tentunya terbatas ya. Saat ini aja kita di kas koperasi itu ada di 80 juta rupiah, yang dimana itu kan nggak setengahnya sebetulnya. Kalau mau pinjam ke bank konvensional ya bunganya lumayan juga, yang bikin mencekik uang kas kita sekitar 12% untuk bunganya, ditambah lagi harus ada amunan tanah atau sertifikat yang prosesnya administrasi lumayan ribet dan lama. Nah, jadi kami di sini posisinya kayak kita mau maju kayak kena, mau mundur juga kena. Jadi ya terjebak di lingkaran yang sebetulnya di itu-itu aja gitu. Berarti ini klasik problem banget nih ya di Ya, agribisnis, butuh modernisasi tapi modalnya terbatas, terus juga mau akses ke perbankan tapi administrasinya rumit ya. Kalau mungkin dari Mbak Hana sendiri nih, kalau melihat kasus dari Koperasi Tani Makmur ini, kira-kira di mana sih letak masalahnya mungkin dari sistem pembiayaan kita, dan apakah ada skema tertentu yang bisa jadi solusi buat keluar dari masalah ini? Oke, sebenarnya menarik sekali ya apa yang diceritakan oleh Pak Arya ini. Kasus ini juga sebenarnya sudah banyak sekali saya temui baik dalam riset akademis maupun saat turun lapangan bersama aktivis. Kalau secara konsep sendiri, leasing atau sewa guna usaha itu adalah kontrak pembiayaan di mana kami sebagai lessor atau perusahaan leasing membelikan barang modal. Nah, dalam hal ini tuh mesin RMU-nya untuk digunakan oleh lessee atau koperasi. Nah, nanti pihak koperasi tinggal membayar cicilan secara berkala dalam periode tertentu. Nah, untuk kasus Pak Arya sendiri, jenis yang paling cocok itu adalah finance lease atau sewa guna usaha pembiayaan.
Nanti di akhir masa sewa, koperasi itu punya hak opsi untuk membeli barang tersebut. Jadi statusnya itu bukan sewa selamanya, tapi mencicil untuk memiliki aset tersebut. Oke, jadi istilahnya nih kayak jalan tengahnya gitu kali ya. Kita bisa langsung pakai alatnya tanpa harus keluar uang ratusan juta di awal. Tapi mungkin gini Mbak, kira-kira ada nggak ya bedanya atau mungkin keunggulannya dari leasing sendiri dibanding kalau petani ini maksain minjam dari banknya itu? Iya, jadi ada beberapa poin keunggulan utama leasing agribisnis itu yang ramah untuk para petani. Yang pertama, leasing ini tanpa agunan tambahan. Jadi jaminannya ya mesin RMU itu sendiri. Koperasi itu nggak perlu menjaminkan sertifikat tanah milik ketua koperasi atau anggota-anggotanya. Yang kedua, prosesnya itu jauh lebih cepat ya, karena kalau dokumennya sudah clean dan lengkap, 3-7 hari kerja aja itu udah bisa disetujui, yang mana jauh lebih ringkas daripada birokrasi di bank. Dan yang ketiga, kita punya fleksibilitas musiman. Ini tuh yang paling penting ya, karena di agrilis kita tahu pendapatan petani itu kan musiman ya, bukan bulanan kayak orang kantoran. Jadi skema angsurannya itu bisa didesain angsuran lebih besar saat musim panen raya, dan sebaliknya bisa juga angsuran lebih kecil saat musim paceklik atau saat masa tanam. Wah, berarti banyak banget ya ini keunggulannya, dari yang prosesnya cepet, terus sampai yang terakhir tuh fleksibilitas musiman. Ini tuh kayaknya bisa jadi solusi baru nih buat sektor pertanian. Kira-kira kalau dari Pak Arya sendiri nih, setelah dengar skema ini, kalau kita misal simulasikan langsung ke angka, kira-kira masuk gak nih kalkulasi ke bisnis operasinya? Hmm, nah kebetulan pas nunggu tadi kita diskusi ya. Nah tadi saya coba hitung-hitung coretan kasar aja di kertas. Eh, Kalau misalnya harga mesin baru itu ada di angka 350 juta, terus ada uang muka DP sebesar 20%, berarti sekitar 70 juta. Nah, pas koperasi kita yang kasnya itu kan ada yang angka 80 juta ya. Nah, cukup banget buat bayar DP-nya. Nah, bahkan masih ada sisa 10 juta buat pegangan kas kita kalau misalnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Sisa yang dibiayai leasing berarti kan ada di angka 280 juta. Kalau bunganya flat di sekitar angka 8% per tahunnya, dengan tenor 3 tahun, total kewajiban angsuran kita per bulan itu jatuhnya ada di kisaran 9,6 juta rupiah. Oke, nah berarti dengan cicilan di kisaran 9 juta tadi per bulan itu, kira-kira dari kapasitas mesinnya sendiri nih yang baru itu bisa nutup nggak sih Pak? Nah ini dia kuncinya. Kalau kita hitung segi potensinya, mesin baru kapasitas 2 ton per jam. Kalau sehari beroperasi 8 jam, berarti kita bisa giling ada di angka 16 ton gabah per harinya. Katakanlah koperasi ambil jasa giling murah, misal di angka 300 rupiah per kilogramnya, omset kotornya sudah di angka 4,8 juta rupiah. Dalam setahun, asumsi moderat kita cuma beroperasi selama 120 hari giling, mengikuti siklus panen tentunya, yang dimana omsetnya bisa tembus sampai dengan 576 juta rupiah. Nah, potongan biaya operasional seperti listrik, terus ada solar, tenaga kerja, perawatan, dan lainnya ada di angka sekitar 150 juta rupiah. Artinya ada sisa bersih ada di angka 426 juta rupiah. Nah, kalau dikurangi buat bayar angsuran leasing setahun yang total sekitar di angka 115 juta rupiah, koperasi kami masih pegang untung bersih sekitar 311 juta rupiah per tahunnya. Dan di tahun keempat mesin itu 100% jadi milik koperasi, karena kan tadi dijelaskan juga ya bahwa kita tuh nyicil untuk mendapatkan aset tersebut. Berarti wow banget nih angkanya, nggak bohong nih dengan untung bersihnya sekitar 300 juta per tahun ya, dari yang tadinya gabahnya rusak karena ngantri, sekarang malah bisa jadi profit besar buat koperasi. Kalau untuk dari bahannya sendiri nih, dari sudut pandang manajemen keuangan agribisnis ya selaku pakar dan praktisi, kira-kira sehat gak sih struktur simulasi kayak gini, dan apa ada opsi kalau misal seandainya ada kelompok tani yang mau menghindari sistem bunga nih?
Oke, untuk hitungan Pak Arya tadi itu sudah sangat realistis ya dan masuk ke kategori highly visible atau sangat layak. Secara akuntansi itu juga sudah sangat bagus karena mesin tadi dicatat langsung sebagai aset tetap koperasi yang mengalami penyusutan dan juga meningkatkan kredibilitas laporan keuangan mereka. Nah, terkait pertanyaan dari Mbak Disha tadi, buat teman-teman petani yang ingin menghindari riba atau sistem bunga, saat ini tuh sudah ada leasing syariah dengan akad ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT. Nah, prinsipnya itu adalah sewa menyewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan. Jadi tidak ada bunga, melainkan hanya ujrah atau biaya sewa yang sudah disepakati di awal kontrak. Nah, di perusahaan kami sendiri, divisi syariah ini justru perkembangannya lagi pesat banget loh. Wah, berarti makin bagus nih ya beritanya dari Pak Arya, dari hitung-hitungan bisnisnya juga udah klop banget, terus udah ada jaminan keamanan juga lewat asuransi dan skema syariah yang udah ada dari pakar kita nih. Nah, sekarang kita mungkin ke administrasinya nih, dari Mbak Hana sendiri. Kalau di lapangan itu kan banyak petani atau koperasi yang mungkin pembukuannya masih sederhana gitu ya, atau misalnya dicatat di kepala, atau misal masih pakai buku tulis seadanya nih. Kalau dari pandangan Mbak Hana selaku praktisi, sebenarnya dokumen atau syarat minimal apa aja sih yang bikin sebuah kelompok tani atau koperasi itu dinilai layak dan langsung disetujui pengajuan leasingnya? Oke, ini pertanyaan yang bagus banget ya dan sering jadi penghambat juga Mbak Disha. Sebenarnya banyak petani yang punya prospek yang sangat bagus, tapi pas diajukan itu langsung ditolak karena administrasinya itu kurang tertata. Nah, sebenarnya di Agrilis kami itu nggak sekaku bank konvensional yang minta laporan audit keuangan 3 tahun berturut-turut. Syarat minimal yang kami minta itu cukup mencakup 3 aspek. Yang pertama itu ada legalitas identitas. Jadi kalau atas nama koperasi minimal ada akta pendirian koperasi, NPWP, dan KTP pengurus yang aktif. Kedua itu ada bukti rekening. Jadi petani dapat menyiapkan rekening keuangan koperasi atau usaha tani selama 3 bulan terakhir. Nah, ini itu bukan untuk melihat seberapa kaya koperasinya ya, tapi untuk melihat cash flow atau perputaran uangnya hidup atau tidak. Nah, yang ketiga dan paling krusial itu adalah proyeksi usaha sederhana. Nah, nanti bisa dijabarkan kalau mesin RMU itu nanti datang mau dipakai buat apa, tarifnya berapa, dan siapa target pasarnya. Berarti nggak perlu laporan keuangan yang susah-susah kayak perusahaan yang go public gitu ya, Mbak. Yang penting kelihatan masuk akal nih dan ada perputaran uangnya. Nah, kalau misalnya dari sisi pelaku di lapangan nih Pak Arya, gimana cara Bapak dan pengurus Koperasi Tani Makmur nih rapiin administrasi ini? Kan biasanya tantangan terbesar di koperasi itu kan yakinin anggotanya ya kalau urusan dokumen ini penting dan bukan cuma sekedar formalitas aja. Kalau kita boleh sedikit cerita ya Mbak, dari sebelumnya dulu di koperasi kami itu jangankan rekening koran, uang masuk dari anggota plat aja itu masih di catatan kertas sobekan gitu yang pakai sederhana aja gitu. Tapi begitu kami sadar kalau mau berkembang itu butuh modal besar, kami mulai berubah strategi kami waktu itu sederhana. Kami tunjuk satu orang anak muda yang kebetulan dia salah satu anggota kelompok tani yang lulusan SMK-nya dari bidang akuntansi. Nah, buat jadi bendahara khusus yang megang pencatatan digital, semua uang masuk dan keluar lewat satu rekening bank koperasi, gak ada lagi yang disimpan di bawah kas di bawah catatan dari ketuanya aja gitu. Nah, lalu untuk proyeksi usahanya kami terbantu banget sama penyuluhan dari pertanian lapangan atau PPL yang kami duduk bareng, diskusi, menghitung berapa jumlah petani padi di desa kami, terus berapa total luas lahannya, dan berapa besar potensi gabah yang bisa kami serap kalau mesin baru itu ada. Nah, data-data real itulah yang kami bawa ke perusahaan leasing yang jadi pas survei kami nggak cuma modal ngomong aja gitu Pak, yang insya Allah kami untung dan sebagainya, kan banyak petani yang kayak gitu ya. Nah, tapi kami tunjukkan juga nih bahwa data yang kami bawa itu udah atas perhitungan yang layak kayak gitu. Berarti ini poin yang penting banget nih, kolaborasi sama anak muda lokal dan juga manfaatin data real di lapangan ya. Kalau dari Mbak Hana sendiri nih, kalau ngelihat dari kesiapan koperasi yang diceritain dari Pak Arya tadi,
kira-kira proses survei sama analisis kredit internal dari pihak lesornya itu biasanya makan berapa lama waktu ya sampai unit mesinnya itu benar-benar dikirim ke desa? Oke, kalau koperasinya sesiap punya Pak Arya ya kemungkinan besar proses analisis internal kami tuh nggak bakal lewat dari 3 hari kerja. Setelah kami survei lokasi untuk memastikan lahannya ada, akses jalannya muat buat pengiriman alat dan legalitasnya oke, langsung kami terbitkan offering letter atau surat penawaran. Nah, begitu uang muka atau DP yang 20% tadi ditransfer, kami yang akan langsung melunasi mesin itu ke supplier atau pabriknya. Jadi petani itu tinggal terima beres aja, mesin dikirim ke lokasi, dipasang, diuji coba, dan langsung bisa operasional untuk menghasilkan pendapatannya. Oke, berarti lengkap nih ya prosesnya, terus juga opsinya juga banyak, konvensional ada, terus syariah juga ada tadi ya. Tapi dari Mbak Hani sendiri nih, biar kalau berimbang nih yang namanya pembiayaan kan pasti juga ada risikonya ya. Kira-kira tantangan terbesar apa sih dan gimana cara mitigasinya? Kalau misal tiba-tiba ada gagal panen total karena misal ada faktor alam atau faktor cuaca, gimana tuh Mbak? Oke, betul. Kita juga harus realistis ya, karena risiko utama agribisnis itu kan ketidakpastian alam. Nah, kalau mitigasi dari kami sendiri itu dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama ada alsintan yang di list itu wajib dilindungi asuransi barang modal. Dan yang kedua, jika terjadi kejadian di luar kendali atau gagal panen skala makro, kami juga menyediakan opsi restrukturisasi atau penjadwalan ulang masa tenggang cicilan. Nah, jadi di sini kuncinya ya cuma komunikasi dan transparansi dari pihak petani atau koperasi sebelum jatuh tempo. Berarti udah bagus banget nih, udah ada mitigasinya juga ya ternyata. Oke ya, nggak terasa waktu kita udah hampir habis nih. Sebelum kita tutup, mungkin boleh closing statement atau pesan singkat atau insight buat kemajuan agribisnis kita ke depan. Mungkin boleh dari Pak Arya dulu nih, silakan. Oke, kalau dari aku pribadi ya, buat pesan nih buat teman-teman petani dan pengurus koperasi di luar sana yang mungkin memiliki pengalaman yang sama dengan saya, jangan alergi duluan sih sama yang istilahnya keuangan, terus ada leasing dan sebagainya. Kalau butuh alat buat kemajuan, datangi penyuluh, terus tanya ke perusahaan leasing, terus bandingkan skemanya baiknya bagaimana. Terus modernisasi juga itu sebuah keharusan sih kalau menurutku, karena di saat era digital seperti saat ini tentu kemajuan teknologi itu kan terus berkembang ya, dan mau gak mau kita harus mengikuti arus zaman tersebut gitu. Dan kuncinya hitung dengan matang arus kas kita, mulai dari arus masuk, keluar dan sebagainya, sehingga dari sana kita mengajukan leasing seperti tadi Mbak Hana bilang ya, kalau saat mendatangi leasing itu jangan cuma modal omongan, tapi harus dibawa juga dengan data faktual di lapangannya bagaimana. Oke, mantep banget nih pesannya dari Pak Arya. Mungkin dari Mbak Hana juga nggak bakal kalah keren nih. Mungkin silakan Mbak Hana. Kalau menurut saya sendiri ya modernisasi agribisnis itu nggak akan tercapai ya kalau kita cuma mengandalkan cara-cara konvensional. Nah, maka dari itu leasing di sini hadir sebagai jembatan yang inklusif, cepat, dan adaptif terhadap karakteristik sektor pertanian. Nah, maka dari itu mari kita manfaatkan instrumen ini secara bijak, rancang proyeksi usahanya, dan mari kita bawa pertanian Indonesia semakin maju ke depannya. Oke, mantap banget nih. Setuju banget sama pesan dari Mbak Hana. Mungkin boleh tepuk tangan virtual dulu nih buat kedua narasumber kita yang luar biasa hari ini. Aku izin simpulin ya isi podcast hari ini, kalau leasing itu bukan cuma sekadar alternatif untuk cari modal, tapi juga jadi instrumen strategis buat mempercepat transformasi teknologi dari yang tradisional sampai jadi ke modern, terutama di bidang pertanian ini. Terima kasih banyak untuk Mbak Hana dan juga Pak Arya atas kesempatannya berbagi ilmu yang daging banget hari ini. Untuk para pendengar, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share episode kali ini ke grup-grup kalian atau rekan-rekan lainnya. Bersama-sama kita bangun ketahanan pangan Indonesia. Saya Disya, selaku host kali ini, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.